Menurut Ikhwanus Shafa, pengetahuan itu sifatnya muktasabah semua. Kita upayakan. Tidak ada pengetahuan bawaan. Ini menarik kalau dijejerkan dengan teori tabula rasanya John Locke dulu. Jadi manusia itu begitu dia lahir kosong, fitrah, fitri. Pengetahuan itu diperoleh dalam pengalaman. Jadi pada mulanya jiwa kita jernih, bersih, kosong. Pengetahuan itu ketika indera berfungsi, akal berfungsi, pengetahuan lahir. Jalurnya apa? Di situ ada penjelasannya. Pengetahuan itu bermula dari namanya al-quwah al-mufakkirah. Kemampuan berpikir, daya berpikir. Kalau kita paham, masuk sudah itu. Kalau tidak paham, mental. Kalau sudah masuk, apa yang terjadi? Yang mengolah kemudian bagian namanya al-quwah al-hafidhah. Daya simpan. Nah, ada orang yang daya simpannya kuat, ada orang yang daya simpannya lemah. Yang daya simpannya kuat, membaca sekilas sekali hafal terus. Yang daya simpannya lemah, bolak-balik membaca, tidak ingat-ingat, lupa terus. Itu hubungannya dengan al-quwah al-hafidhah. Kalau sudah tersimpan, maka pada saatnya akan dikeluarkan. Pengeluaran pertama pada apa? Al-quwah an-natiqah, daya tutur. Jadi diungkapkan, atau dijalankan, atau direproduksi. Jadi itulah rutenya pengetahuan dalam diri kita. Masuk lewat gerbang mufakkirah, tersimpan dalam al-hafidhah, dikeluarkan lagi lewat natiqah, dan direproduksi lewat amal perbuatan. Nah, nanti ada yang berhenti di mufakkirah, ada yang ngendon di hafidhah, ada yang natiqah saja, ngomong tok tidak dijalankan. Ada yang paham, tidak paham, pokoknya saya jalankan. Nah, itu macam-macam kondisi setiap orang. Itulah hakikatnya pengetahuan. Oleh karena itu, kata Ikhwanus Shafa, jalannya pengetahuan itu ada 3. Yang pertama dengan panca indera, yang kedua dengan akal, yang ketiga melalui inisiasi atau otoritas. Yang 2 yang pertama teman-teman paham lah ya, pengetahuan itu lewat panca indera. Apa saja panca indera itu? Mata, telinga, hidung, apalagi lidah, terus kulit. Mata untuk melihat, telinga untuk hidung, bau, mencium. Kalian kalau ciuman pakai hidung. Terus dia kan yang hidung. Lidah untuk merasa. Kalau pacarmu ngamuk, kamu bawa yang perasaan, kamu melet-melet gitu. Katanya lidah untuk merasa, jadi kamu disuruh mana perasaanmu, terus kamu melet-melet. Katanya lidah untuk merasa, kulit untuk meraba. Kamu kalau meraba-raba itu pakai kulit ya, tidak pakai tangan. Gini ya, kamu kosot itu pakai. Oke ya. Ternyata panca indera saja kita tidak menguasai, masih bingung. Ya dari situ kita bisa
dapat pengetahuan. Sebagian besar wawasan kita ya lewat panca indera. Karena tadi kita lahir kosongan, ya tentu saja pengetahuan kita sumbernya semua yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan. Setelah itu baru akal murni. Akal murni itu ya kalau sudah dapat bahan, dia bisa mengolahnya sendiri. Termasuk bagian dari akal murni kan yang imajinasi. Mikrofon seperti ini itu kan membayangkan gimana caranya mikrofon yang tidak perlu dipegang tapi efisien. Kemarin mikrofonnya besar, mungkin ada orang, "Mbok yo jangan besar-besar lah ya, nanti gampang jatuh." Cari yang simple, ringan, imajinasi. Tapi mengandalkan informasi yang sudah ada sebelumnya, dikombinasi, dipisah, dan lain sebagainya. Itu akal. Nah, akal itu punya keahliannya sendiri. Kadang-kadang ya dia bisa bulut-bulut sendiri, bingung-bingung sendiri. Saya dulu pernah menerjemah buku tentang yang judulnya "Aku Berpikir Maka Aku Tertawa". Ya, ada, saya lupa, semoga masih ada, boleh dicari terjemahannya. Nah itu banyak contoh-contoh lucu bahwa akal itu ya ternyata canggih. Kadang-kadang ada hal yang kalau dibayangkan jadi tabrakan, namanya tautologi. Misalnya ada orang bilang, misalnya kalau saya bilang gini, "Semua yang ada di masjid ini itu pembohong semua loh." Nah itu begitu kalimatnya itu kan terus kalian bilang, "Loh Bapak kan juga ada di masjid ini." Berarti saya juga pembohong. Kalau saya pembohong, berarti yang saya katakan kan bohong. Kalau yang saya katakan bohong, berarti kan kebalikannya. Kalau saya bilang semua yang di masjid ini pembohong, sebenarnya semua yang di masjid ini jujur. Artinya kan itu. Tapi kalau dilanjutkan bulat lagi, kalau memang kebalikannya, berarti kan semua yang di masjid ini jujur. Berarti saya kan juga jujur. Kalau saya jujur kan yang saya katakan tadi kan berarti benar bahwa semua yang di masjid ini pembohong. Loh kan bulat ya. Itu namanya tautologi kalau dalam ilmu logika. Nah itu diantara kecanggihannya akal, jadi bisa macam-macam situasinya. Maka harus hati-hati. Kayak kalian merasa, silogisme itu gampang Pak, semua manusia mati, saya manusia maka saya nanti mati. Tapi kalau contohnya begini, semua laki-laki adalah bapak, saya laki-laki maka saya bapak. Kamu pacar aja belum dapat sekarang jadi bapak. Maka harus ngerti teorinya, ngerti ilmunya ya, logika. Nah, ini yang kedua, akal murni. Akal murni memerlukan panca indera untuk mendapat data. Yang ketiga, pengetahuan bisa diperoleh, kalau ini agak mistik, lewat inisiasi atau otoritas dari guru. Cuma istilahnya inisiasi. Inisiasi itu mirip seperti baiat. Ini nanti yang antara lain mengindikasikan, ini ternyata ada ajaran-ajaran esoteris khas Ismailiyah. Nah, kenapa? Karena di situ dijelaskan ya pengetahuan itu bisa langsung dari guru. Guru dapat ilmu dari siapa? Dari imam. Kata-kata imam itu yang mengindikasikan ada si A. Nah, imam dari imam yang lain. Imam yang lain terus nanti sampai puncaknya nabi. Nabi dari Allah. Nah, ini jalan pengetahuan menurut Ikhwanus Shafa. Ya monggo saja kalian bisa mengalami sendiri, menggunakan akal atau mempercayai otoritas. Selama ini kan hanya 3 itu jalan pengetahuan yang kita dapat. Pengalaman, pikiran, dan otoritas. Otoritas itu yang dipercaya. Kemungkinan besar yang kita gunakan selama ini sebagian besar ya kalau tidak dari pengalaman ya dari otoritas. Akal itu paling jarang biasanya. Karena berat. Kalau otoritas kan gampang. Ngomong apa langsung saja diikuti. Karena dia memang ahlinya. Hidup kita sebagian besar itu. Misalnya tentang IT ya saya percayakan ahli IT.
Tentang kesehatan saya percaya dokter, kan begitu. Nggak berpikir sendiri, nggak nyampe. Kalau berpikir sendiri berat, kalian ke dokter, terus dokternya ngasih resep, sebentar dok, saya harus kritis ini, ya nggak bisa. Kamu nggak ngerti ilmu nih, maka yang bisa kamu lakukan percaya saja, karena dia yang punya otoritas. Sebagian besar mungkin itu, kamu percaya pada otoritas. Sebagian lagi pakai pengalaman. Nah, hanya sebagian kecil yang kamu pikir sendiri beneran. Kadang-kadang pilihan jurusan, pilihan kuliah aja kamu tidak mikir kan. Pokoknya yang diterima yang mana ya itulah Pak, pokoknya. Baik, ini jalan pengetahuan.